how do you feel about the EP Inner Child? Rasanya apa sih? Exciting, seneng, and like a little bit scared. Kenapa namanya Inner Child? EP-nya? Karena lagu-lagu yang ada di EP ini tuh semuanya ngeceritain tentang my time when I was a child, mostly, and it's like dari lensa masa kecil aku semuanya. Jadi kayak pantas ya, I feel like to call it Inner Child. Like I feel like it's a given. It has to be Inner Child. Jadi di 6 tracks ini udah cukup mewakili masa kecil kamu. Ya. Yeah. Perasaan apa yang pengen disampaikan sama orang ketika kamu rilis EP ini? Wonder. Mostly it's wonder. Oke. Kamu pengen punya message apa sama orang yang ngedengerin satu EP ini? For them to feel like mereka ada teman. Jadi pengen album ini menemani perjalanan hidup mereka gitu. Somehow kayak dalam poin di hidup mereka, pas mereka ngedengerin kayak lagu aku gitu, aku pengen mereka nemuin kayak apa ya namanya, rasa damai dan rasa kalau ada yang orang yang bisa kayak mengucapkan hati isi gua kayak gini gitu. Track by track ya. Oke. Boleh nggak ceritain dikit siapa dibalik cerita Every Time We Fall? Every Time We Fall is actually about my dad yang udah passed away. Now it's like 3 years ago. 3 years ago ya. Jadi mulainya dari penyesalan, terus aku mulai nulis, and it just came to me that like kayak message-nya dari intuisi aku sendiri kan, aku nulis Every Time We Fall, and it's like as if like something is speaking to me to write this. Yeah, so I wrote it for my dad. Boleh tahu nggak penyesalan apa sih? Penyesalan that aku take granted of every moments that he had when he was alive. Jadi kayak sebenarnya aku bisa loh kayak berusaha untuk menunjukkan rasa cinta or nunjukin keberadaan aku, my presence gitu buat dia. Cuman most of the time aku terlalu sibuk ngurusin diri sendiri, jadi kayak gak pernah bener-bener ngelihat apa yang ada di sekitar, gak pernah menghargai orang-orang yang udah support dari awal gitu. Apa yang kamu rasain ketika kamu tahu besoknya bahwa papa udah nggak ada? Yang aku rasain sih lebih kayak mixed banget. One is like I feel like I have to relain papa nggak ada. Tapi di satu lagi aku takut buat diri sendiri. Sebenarnya rasanya sebelum kehilangan papa itu selfish. I was thinking of myself. That's why I had like a lot of kayak reflection, kayak harus reflect on myself after that moment gitu ya. Why was I thinking of myself? Kayak padahal papa besoknya udah bakal nggak ada gitu. But also I feel relieved papa nggak ada, soalnya dia hidupnya udah menderita banget. Jadi it's time for him to rest. He udah berusaha banget seumur hidup buat jadi orang yang kayak dia sekarang. Waktu kamu nulis Every Time We Fall itu bisa menyembuhkan kerinduan kamu nggak? Iya. Iya. Kayak
waktu aku nulis juga I like to have this tendency of creating quotes or like kayak ada moments dimana dalam pikiran aku kalau misalnya ngadepin kesusahan dalam hidup or lagi kesenangan, aku tiba-tiba kayak suka pengen nulis kan, bukan sebuah lagu, cuman kayak nulis pesan gitu. Oh, this is what you have to learn. Like when you're faced with like this kind of situation, you have to like take this path for you to feel better or for you to be better as a person, as a human being gitu. Jadi pas aku nulis Every Time We Fall, that was like a message for myself and I want them to feel what I feel when I wrote it. Kayak mereka punya kebijakan dalam hati, dalam diri orang tuh udah ada kebijakannya sendiri-sendiri, udah ada kayak callingnya or path, dimana kayak mereka harus ngikutin. Dan for me it was Every Time We Fall. Datangnya dalam bentuk itu. Kangen nggak sama papa? Kangen lah. Kangen. Tapi it comes in waves. Sometimes I forget he died. Terus sometimes I'm like, oh yeah, he died. Nge-reflect ke kehidupan personal kamu nggak? Perfect. Kayak gimana tuh sekarang? Merubah perspektif hidup kamu nggak? Berubah banget. Contohnya gimana? Waktu papa ada, he was the one who protect me from danger. Let's say kayak all the dangers in the world, that he was the one that protect me from them kan. Tapi kalau udah nggak ada, who's there to protect me? Yeah, it's just myself. So aku learn, I guess what I learned is how to stand up for myself, how to be apa ya, jadi seorang seutuhnya gitu. Bukan main-main lagi, ini kehidupan lo bisa kelaparan gitu kalau nggak serius tentang apa yang lo lakuin sekarang. Seneng sama outputnya, hasil musiknya? Seneng nggak? Senang. Jadi kalau kamu kangen sama papa, kamu dengar lagu itu? Not really, I don't listen to my own song. Lebih... Kamu pernah nangis ya dengan lagu Every Time We Fall? Bukan denger ambil nyanyi. Aku nyanyian Every Time We Fall sambil denger kan, and like I was in the mood. Kayak pas moodnya pas banget sama pertama kali aku nulis. Terus aku dengerin lagi, dengerin demonya aja abis aku nulis, aku nangis. Seneng nggak sekarang lagunya bisa didengar banyak orang? Seneng. Terharu nggak? Terharu. Masih suka sedih nggak? Nggak bikin sedih, bikin terharu aja. Jadi kayak, oh I see that music. Aku nggak tahu mereka mikirin apa, karena not everybody that listen to my song gitu kayak reach out to me kan personally. Cuman the fact that they stumble upon my song and that they listen to it consistently gitu, must have mean that mereka is going through something, or maybe they just feel like the song could be a beacon for them. I don't know. Papa sempat titip pesan nggak? Suruh sekolah lagi. Suruh sekolah lagi. Itu doang. Papa pengen kamu jadi apa? Papa pengen, dia nggak pernah nentuin aku harus jadi apa sih, cuman kayak I have to be happy. That's it. Like no matter what I do, I have to be happy. Harus bebas, freedom. I have to feel free. Sekarang happy nggak? Sekarang? Ya. Happy. 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 Kalau lebih tepatnya bukan happy sih, karena kan kalau happy euphoric gitu. Happy kayak black and white, happy and sad. Aku lebih kayak content sekarang. Kalau dikasih satu momen, tiba-tiba ada 10 second, kamu ketemu ngomong 10 detik sama papa. Tiba-tiba sekarang ada di depan kamu akan ngomong apa? 10 second. It was nice knowing you. Dan aku cinta banget sama sosok papa di kehidupan ini.
ngomongin track kedua, Home to None. Kayak kan dulu sebenarnya lagunya Home, ya kan? Tapi diganti jadi Home to None. Yeah. Sebenarnya ceritanya tentang apa sih intinya lah? Intinya tentang ketiada ketidakadaan rumah, bentuk rumah dalam hidup. Apakah kamu bikin itu sebenarnya untuk masa lalu kamu nggak sih, yang membentuk kamu sekarang? Iya. Ya. Apa sih yang kamu nggak dapetin Nggak zaman dulu dapetin? ya? Nggak dapetin Dari keluarga. bentuk rumah yang seharusnya seorang anak bisa dapetin gitu. Itu kan kalau punya rumah itu kan hak semua orang, apalagi kalau anak yang masih bertumbuh. Bukan rumah dalam bentuk kayak atap ya, maksudnya rumah kayak As a family itu. ya kan. Apakah kamu jadi punya kedepannya punya trust issue sama family? Buat Iya. kedepannya kayak kamu jadi memilih, jadi banyak ketakutan. Punya ketakutan sama marriage aja, punya ketakutan dari alhasil buah rumah yang aku nggak pernah punya dari dulu. Sejak kapan kamu tahu bahwa sebenarnya kamu nggak punya rumah? Sejak nggak pernah ngerasa ada yang nolongin sih dari kecil. Kayak kalau aku minta tolong nggak ada yang ngerti, atau memang bener-bener nggak ada yang bisa ngayomin, nyayangin sebagai seorang kayak sosok ayah atau ibu. Papanya terlalu pragmatis, mamanya terlalu konservatif. Bukan masalah konservatif sih, lebih kayak mamanya terlalu dictator gitu dari kecil. Tapi kamu sayang sama mereka? Sayang. Kamu pernah ngomong ini ke mereka zaman dulu? Pernah ngomong ke papa. Kalau nggak yang kayak gini gampang ngomong ke papa. Nah, misalnya aku ngomong ke papa, kan papa tuh pikirannya belum terbuka sama depression. The reason why he cannot perform like his best as a father is because he also dealing with depression. Cuman dia nggak pernah kayak accept the fact that he's depressed. Apalagi kalau ajaran dari family-nya udah ada generational trauma gitu. Generational trauma yang like kayak lo tuh harus kuat, lo cowok, lo harus bisa ngapa-ngapain aja. Lo harus bisa gini, bisa gitu, bisa gini, tanggung jawabnya tinggi banget. Jadi as a person, he crumbles. And I can see that, and I talk to him about depression, and he's like, okay, maybe I should try therapy. He understand it's very easy to get this through him gitu, but to my mom, it's harder. Wanna smoke? Yes, please. Apa yang merubah kamu ketika perceraian itu terjadi? Gak berubah, Gak berubah. lebih happy. Lebih happy. Mereka cerai, I'm so happy. Like, the reason why they keep fighting in the house is because they are together and they're unhappy with each other. So the divorce is actually, it changed my life for the better. Apa yang kamu rasain? Masih ingat nggak perasaan itu di saat kamu umur 11? Dramatik. Dramatik. Kamu nanya nggak mama? Ada di mana? Enggak. Nggak. Apain? Papa? Apa ya? Apa nanya sama papa? Jadi beneran cerai. Udah punya keluarga baru juga kan? Jadi kayak Kamu pindah ke Singapura umur berapa? 18. Pure keinginan kamu. And it was very scary to like move to other people's country. But Kamu emang pengen pindah dari Indonesia
karena memang kamu pengen pindah, atau karena sebuah paksaan, atau kamu pengen merubah your life? I want to pengen jadi orang yang berbeda karena di Indonesia udah terlalu banyak kesakitan. Berarti udah berapa tahun sekarang di sana? Sekarang hitungannya udah 8 tahun. Are you happy now? Bukan tentang happy kalau buat aku, lebih kayak tentang like I'm proud of the person I'm being and the person I'm still becoming. Aku belum jadi orang itu, tapi kayak masih belajar, masih merangkak. Jadi jawabannya lebih kayak I'm proud of myself dan happy. Sekarang, are you believe with the home? I believe in home. Actually, the lesson that I got from Home to None, if I cannot receive that homeness from other people, I have to make a home out of myself, kind of feeling. Jadi wherever I go, I always feel at home. Track 3 ya, referee. Itu tentang apa sih? Nah, kalau referee itu the aftermath of Home to None. Jadi kalau Home to None kan the feeling of like I don't belong in this place, or like I don't have a home, I don't have a proper family. Kalau reverie itu lebih kayak mencerminkan apa yang aku rasain sebagai after effect ya. After the effects of all that kind of experience, ke akunya jadi gimana? Kalau Home to None kan aku ceritain gini loh, kayak the feelings of not having a home tuh kayak gini gitu. Tapi kalau reverie it's like the feelings of not having a home, what kind of effect can it take on a person? Itu merubah kamu ya? Ubah. Good or bad? Bad. Because jadi hasilnya I undervalue myself. I feel like I don't deserve good things. Contohnya apa sih? Contohnya yang paling normal aja kayak Wonderland. I feel like I don't deserve that. Gitu. Makanya my self-esteem or inferiority complex yang udah dibentuk itu kadang-kadang suka stop me from doing things. Jadi ngerasa minder terus. Like I don't deserve this. Other people can have it. I cannot keep up with the I don't want to disappoint myself kind of feeling. Jadi it's easier to say sorry. I have excuses about this. I'm this kind of person. I'm dealing with depression. I'm like blah, like a lot. Kalau ada orang salah apa nggak salah, berarti kamu juga jadi nggak enakan dulu dong. Like I put other people first. Jadi whatever makes you happy. Like people pleaser. Jadinya people pleaser. Apapun kesalahannya. Apapun itu. Jadi kamu udah nggak ada dendam gitu ya? Kamu punya dendam nggak sih? Kamu punya dendam? Apa sih satu hal yang bisa bikin kamu marah, please? Yang bikin aku marah, personally, or kayak Gak ada. Kamu punya. Aku orang yang nggak suka marah. Kamu ngerasa bahwa people pleaser itu good or bad? Bad. Karena people, aku yang selalu disakitin in the end of the day kan, kayak people take advantage of me. People like think oh Naomi is very nice, like it's okay, just just do this, she will allow it, man. Gitu. Pengen berubah? Ngeremehin lah orang jadinya. Pengen berubah? Pengen. I wanna find my voice gitu, like my true voice that can speak up. Udah bisa? Still in the process lah. Like writing the songs, the EP, it's like
the process of me speaking up. Berarti ini sebabnya ya dari pergumulan trauma-trauma. Kamu ngelihat dengan mata kepala kamu sendiri kan apa yang terjadi sama orang tua kamu kan. Lebih kayak generational trauma. Diturunin dari orang tua ke anak, dari anak yang jadi orang tua, mereka masih punya trauma itu, di lash it out on anak. Terus Message-nya dari lagu itu apa sih? Reverie. Ya. I think more like have some pity for yourself. Like, So what? some pity for yourself. Like, it's okay to feel sorry for yourself sometimes, not to other people. Say sorry to yourself that you allow bad things to happen to you, kind of feeling. Sinik. Ya, sinik. Sinik tuh apa sih sebenarnya artinya? Sinik itu sinis. Sinis. Itu kamu tuh kenapa bikin lagu itu? Aku suka sama orang yang unavailable. Bucin. Bukan bucin, jadi kayak the reason kenapa itu dibilang sinis karena aku tuh suka ada pengen something kayak to prove gitu about love, like you know, like ke orangnya yang salah kadang-kadang aku kayak apa ya dibilang, the people that I got involved with they're cynic usually. Mereka sinis tentang cinta, mereka nggak percaya akan cinta misalnya. Kamu percaya? Percaya. Ini berarti pengalaman pribadi. Jadi kalau diterangin dalam satu kata, sebenarnya message-nya dari lagu Sinik itu apa? Don't be stupid. Like, jangan bucin lah ya, itu intinya. Kamu bucin? Dulu. Sekarang? Enggak. Sebucin apa sih dulu? Dulu? Ya. Sebucin apa? Jadi aku pernah together sama this one person for 2 years. Udah deket banget, udah kayak papa mamanya udah pernah ketemu gitu. Papa aku sama papanya dia udah ketemu. Udah kayak level dimana it's like we can see marriage, you know, that kind of thing. But orangnya yang aku selalu end up dulu tuh mereka tuh nggak benar. Mereka suka ngajarin aku hal yang salah. Misalnya kayak dulu tuh cowok yang aku suka barengan ini suka minum terus-terusan, minum party terus non-stop kan. Kayak terus hidupnya juga kurang benar, kayak apa ya, penghasilan nggak ada, cuman kayak kayak ngambil dari orang tua gitu kan. Tapi aku cinta banget sama dia, kayak segalanya juga nggak apa-apa, kasih duit juga, butuh duit aku kasih kayak gitu. Berapa lama itu kamu? 2 tahun kayak gitu. Akhirnya bisa end up? Hah? Akhirnya bisa berhenti gimana? Dianya selingkuh sama cur. Tapi itu bukan berhenti. Nah ini yang kebucinan aku tuh stupid banget. Aku terima lagi. Dia udah selingkuh, ya udah nggak apa-apa. Terus diterima lagi sama aku. Dan akhirnya papa meninggal. Itu dimana aku kayak sadar. Aku tuh harus pilih pilihan yang terbaik buat diri aku sendiri. Karena pilihan yang aku pilih buat diri sendiri itu bakal berguna buat orang banyak, bukan buat aku doang. Kalau misalnya aku pilih cowok yang nggak berguna, misalnya, at the time he was nggak berguna, gitu kan? Itu efeknya ke keluarga aku juga buruk, karena aku ya juga jadi ikut orang yang nggak berguna dong. Gitu. Keluarga aku jadi stres. Sebenarnya mereka nggak setuju sama cowok yang ini, gitu. Nggak setuju banget. Apalagi papa. Pas mama meninggal, aku kayak ya udah aku bakal dengerin sekarang, aku putusin. Gitu. Nah itu kayak
cintanya bikin aku buta banget. Jadi kamu percaya ya, cinta itu buta ya? Karena terima apa adanya kali ya. Tapi itu juga kan harus ada levelnya, kayak jangan udah jelas dia buruk buat kehidupan lu gitu terus tapi lanjutin aja terus karena dipikir bisa dirubah orangnya. Ternyata nggak bisa. Malah nyakitin terus. Kalau dihubungin kebucinan ini sama masa lalu kamu ada sangkut pautnya? Ada. Apa tuh? Aku selalu pilih orang yang unavailable kayak mama. Mirip sama mama sama papa orang-orangnya tuh. Yang aku bukan end up sih, yang aku kayak dating gitu ya. Aku sadar, kok ada patternnya ya. Patternnya tuh aku cari orang yang kayak nggak bisa ngerti caranya ngasih sayang gimana. Ya, Girl of the Earth. Ini banyak yang bertanya-tanya sebenarnya. Hah? Siapa yang bertanya? Ya, orang-orang netizen. Kompleks sih Girl of the Earth. Aku buatnya kayak mulai dari awal sampai akhir. Awalnya message yang mau di-conveyin beda. Aku buat Girl of the Earth sampai nangis. Kenapa tuh? Sampai mabok terus nangis. Gimana? Menarik nih. Kenapa mabok terus nangis? Kenapa harus mabok sih? Karena ini yang paling dalam buat aku. Lagu yang bener-bener paling aku tuh Girl of the Earth. Like kayak I feel my whole life I have to be this person who bukan spread sih, kayak lebih kayak influence, opening other people's mind about spirituality. Tentunya aku nggak bisa kayak maksain mereka apa yang aku percaya kan. Cuman kalau dari sebuah lagu tuh ada kebenaran di dalamnya. Mau itu salah, mau lagunya kayak tentang having sex or like kayak rock and roll whatever gitu kan. There's truth in it. There's like when you listen to a song, it's the truth at the time when you listen to a song. For me, Girl of the Earth kayak gitu. When I listen to it, this is my whole life. I feel like I captured the essence of loneliness, of spirituality, of like being an outcast, of my trauma. Itu semua di Girl of the Earth. Jadi girlnya itu siapa? Ya aku siapa lagi? Jadi kamu bicara sama diri kamu sendiri? No, okay. So it's complex. Jadi aku tuh masih nggak tahu waktu kecil itu ada sesosok anak kecil juga yang dulu suka main sama aku gitu. Nggak tahu dari imajinasi atau emang dia ada, nggak tahu. Cuman taunya tuh waktu aku tuh kayak berapa tahun ya, 4 tahun si cewek itu ada, 5 tahunan lah ya, sampai aku lulus SMA tiba-tiba ceweknya ngomong bye-bye, terus aku nangis. Jadi aku mikir kayak what does that mean, like kayak aku nge-create this imaginary friend sampai segitunya gitu, sampai kayak aku bisa berpisah sama dia terus nangis. Kan jadi kayak bingung sendiri, jadi kayak I question my reality, whether like my imagination is real or not. But then I find comfort in that. Every time I talk to her, or every time kayak I confide in her about like my life, whenever I'm sad, aku tenang. Rasanya tuh jadi bener-bener diri sendiri yang seutuhnya waktu aku ngomong sama anak ini. Yang penting kan efeknya ke aku. Ya orang bisa ngomong aku kayak aneh. Bahkan ada dulu di gereja yang diomongin kayak aku pengikut setan gitu. Tapi kan kayak efeknya ke aku kan I'm not like I don't harm other people. It's just my life, my head, and the conversations that I have with this girl. Also, it's for me. Apa yang biasa kamu ceritain ke dia? Aku biasanya nanya kebanyakan tentang kehidupan sih. Contohnya? Kayak Tuhan tuh apa?
Kenapa kalau kita hidup tuh harus menderita? Pertanyaannya kayak gitu dari kecil. Terus apa artinya hidup gitu pertanyaannya. Kayak di belakang semua ini tuh ada apa? Aku pengen tahu. Dan rasanya tuh anak-anak ini ngajarin aku buat buka pikiran, to discover more about life than just, you know, kayak cewek yang, no offense to like religious people, they're all great people, but buat aku di lingkungan aku sendiri they're not. So nggak bukain pikiran aja lah intinya. It's for me, it's myself. What I believe, it's for me. Dia seneng nggak kamu ciptain lagu ini? Senang. Seneng. Dia bilang apa? Ah, dia? Ya. Anaknya? Udah nggak ada. Udah Tapi nggak? katanya ada tarot card yang baca aku. Karena aku nggak pernah ada yang bisa bacain. Atau nggak pernah sempet aja. Sebenarnya masih ada anaknya. Cuman aku nggak pernah mau nganggep. Tuh, anaknya. Tuh. Kamu juga bisa baca tarot ya? Bisa. Itu kamu ketemuin tuh ada, pasti kan ada super power itu, kamu mulai bisa tahu tuh Super power. semenjak kapan? Apa ada nge-reflect ke perjalanan keluarga kamu dulu nggak? Awal aku ketemu cewek ini, misalnya. Ya. Waktu itu tuh lagi dihukum sama mama. Nggak tahu gara-gara apa. Dihukum di ruangan gelap. Aku harus tidur di gudang. Waktu kecil kan. Gelap, nggak boleh dinyalain lampu. Jadi aku harus di situ aja, terus aku tidur di kardus. Kayak mulai kardus gitu di gudangnya, terus aku tidur. Aku mulai ngomong dari situ. Tiba-tiba kerasa kayak ada yang ngedengerin. Dari situ, kayak ada yang balas gitu aku ngomong. Dan ya udah dari situ mulai. Ada dari rilis lagu kamu is really personal, right? Apa yang pengen kamu sampaikan ke dia sih? Ke siapa? Ke teman kamu ini. That I guess more like a thank you. Karena dia open my mind to the bigger meaning of life.